biasanya. Oke, Kak Nita ya. Kamu Nabila ya? Iya. Nabila dari kesini perjalanannya gimana? Lancar atau gimana? Macet banget. Karena kan sore ya, mungkin waktunya orang-orang pada pulang kerja atau gimana. Jadi benar-benar macet banget. Oke, soalnya waktunya pulang kerja ya. Terus katanya jadi tengah. Oke, sebenarnya aku mau tanya nih, keseharian Nabila ini ngapain aja? aku mahasiswi. Iya. Kuliah berarti ya. Kuliah di mana? Kuliah di UNESA di Indonesia. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 4. Kuliah di jurusan apa? Di jurusan ekonomi. Oke. Jadi agak jauh ya dari sini dan di sini ya. Oke, sekarang aku mau menjelaskan dulu lah ya mengenai festival Salibah. Sebenarnya ada beda belum tahu di undang-undang komunitas ini. Udah. Oke, aku jelasin sedikit ya bahwa di festival Salibah ini tuh sukarela. Lalu semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia dan kamu bisa berhenti semua kamu makan saja. Lalu kamu sudah siap melanjutkan proses berikutnya? Siap. Dan juga sekarang mau tanya nih, perasaan menderita itu gimana? Sampai bilang mau datang ke konseling kamu. Jujur bingung sih. Mbak rasanya sekarang tuh apa? Sebenarnya bingung. Ini itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya. Aku tuh kayak kecewa gitu, kecewa sama ibuku. Aku yang benar-benar gak pernah dekat gitu sama ibu. Aku merasa kalau ibu itu cuma peduli sama dirinya sendiri, gak peduli sama anak-anaknya, gak peduli sama aku juga. Jadi yang dipikirin itu cuma dirinya sendiri sama dirinya sendiri gitu. Sebelumnya aku mau tanya itu Nabila sekarang lagi apa ya? Aku tuh satu rumah sama ibunya atau gimana? Aku dari kecil itu dirawat sama kakek nenek dari ayahku. Jadi dari kecil itu ayah sama ibu itu udah merantau di luar negeri. Terus aku dari kecil sampai sekarang itu dirawat sama kakekku karena nenekku sudah ada yang meninggal. Tinggal adik sama kakek saja. Jadi kamu sekarang tinggal sama keluarga ayah ya. Sebelumnya nih kapan aku udah enggak sama kamu? Jujur ayah sama ibunya kan udah selesai. Jadi terakhir sebelum pisah itu mungkin pas aku kelas 5 atau 6 SD itu sebelum pisah itu ibu pulang ke sini ke rumahku itu ada beberapa tahun itu. Nah pas ibu pulang juga aku merasa kalau aku nggak yang deket banget sama ibu. Ibuku tetap sibuk sama dirinya sendiri. Bisa aku cuma kayak malah disuruh buat ngurusin adik yang ada kecil, sibuk main HP kayak peran ibu di sini tuh gimana? Nggak ada. Aku nggak merasa aku tuh dapat peran dari seorang ibu nggak ada. Jadi aku merasa kecewa sama ibu. Kamu merasa kecewa ya? Sebelumnya kamu waktu dulunya itu kamu udah dekat banget atau pas waktu ibu balik ke rumah kamu itu tiba-tiba udah nggak dekat? Enggak, dari awal aku nggak pernah sedekat itu sama ibu. Mungkin kalau cerita juga sebelumnya paling cuma bisa kehitung sebulan itu sekali. Jadi nggak pernah sedekat itu sama ibu sendiri. Sampai sekarang iya sekarang. Berarti hubungan kamu dengan kamu benar-benar berjarak. Iya, enggak banget kayak bukan hubungan anak dan ibu tuh nggak ada. Aku nggak pernah ada. Oke, kalau pendidikan anak itu yang kamu pikirkan itu gimana? Apa ya? Benci sih. Kayak aku merasa aku nggak suka sama ibu. Aku nggak suka sama ibu sendiri. Aku
pengen kayak teman-temanku yang menjadi bersama ibunya bisa ngobrol sama ibunya, tapi aku gak pernah ngerasain itu. Ibuku juga kayak yang gak pengen deket sama anak-anaknya gitu. Jadi aku kalau bayangin ibuku rasanya pengen marah, sedih, campur aduk lah. Itu marah sedihnya itu ada sakitnya nggak di bagian tubuh yang mana gitu merasakan dadaku sih biasanya. Kalau mikir ibuku itu pasti benar-benar nangis terus jatuh kayak katanya iya. bila aku pengen ngerti dari sisi kamu yang lain gimana sih sebenarnya perasaan kamu saat ada di situasi itu kayak ibu seperti itu kayak situasi saat kamu apa ya perasaan kamu saat ada di situasi kayak ibu kamu ngelakuin hal kayak gitu ke kamu tuh perasaan kamu kayak sebenarnya terus kayak gini sedih. Pasti kalau ingat ibuku atau kelakuan ibuku ke aku pasti aku langsung nangis. Kelakuannya itu seperti apa? Kelakuannya itu kayak apa ya? Kayak membeda-bedakan. Jadi yang benar-benar misalnya cerita sama aku ya, itu yang dibahas nanti adikku yang terakhir kayak ibu kerja memenuhi keinginan adik ini, ya ini, sedangkan aku di sini gak diurus. Kak, mbak adiknya itu kelihatan banget. Jadi aku merasa ibu kan di awal pilih kasih, jadi kan itu yang cuma adik-adik keluarga. Ibuku juga lebih dekat sama mereka. Kalau sama aku juga kayak benar-benar sedih banget kan. Jadi itu dari awal kamu mulai belajar bahasa Itu mulai sejak aku masuk kuliah kayaknya. Adikku juga kan udah SD pertengahan gitu ya. Jadi yang benar-benar kebutuhan yang banyak itu adikku yang paling kecil. Mana adik-adik aku dari ini itu sih kan dari dulu. Jadi aku kayak ngerasa emang itu udah komunikasi gitu. Itu cuma adikku yang paling kecil. ya katanya aku berapa bersaudara Aku tinggal bersaudara. itu yang untuk ibu Adik yang paling kecil, adik yang pertama itu aku. berarti kamu sama kamu yang nomor dua Ya, yang gede ibu iya kalau kelakuan ibu kamu sama adik kamu yang nomor dua itu sama kayak kamu atau sama kayak adik kamu itu mungkin lebih kayak sama kayak adik yang terakhir dalam keluarga. Soalnya adik yang kedua ini dekat banget sama ibu. Bahkan mereka ada tiap bercakap, tiap bareng sahabat. Adikku ini kayak masih peduli gitu sama ibu. Ya memang peduli karena dari dulu kan dekat sama ibu cuma ada ibu. jadi kamu ada jalan yang Iya. untuk akhir-akhir ini kayak komunikasi kamu sama ibu kamu lancar atau gimana? Ibuku akhir-akhir ini kalau cerita masih tetap ya mungkin udah nggak sebulan sekali lagi mungkin bisa 3 kali atau 4 kali. Terus ibuku juga kadang tetap ngasih kayak semangat buat kuliah. Terus ibuku juga akhir-akhir ini nggak tahu kenapa kalau kayak selalu minta maaf kayak ibu cuma bisa doain semoga kakak sukses, semoga bisa membantu akhir ibu. Jadi aku suka motivasi ibu gitu maksudnya ibu, tapi tetap ada rasa mungkin kecewa atau apa gitu seperti dulunya. Jadi masih muda terus kerasa semangat dari yang pengalamannya yang dulu. Oke, kalau misalnya dulu aku pengen ibu kamu tuh bersikap yang kayak gimana? Yang pastinya saya aku belajar ke aku bisa belajar ke adik-adik juga punya bisa baca ayatku
lain kali mungkin hubungannya ulang baik. Yang masalah kalau mau kayak apa terakhir kali itu kata ayah ibu itu suka marah-marah gara-gara aku demi uang ke saudaraku dulu kayak ayahku ngirim ke aku kan juga gak banyak terus ibu kayak ngirim pesan uangnya masih berapa terus aku bilang kalau uangku tidak begini kemarin gak begini ke saudaraku terus ibu langsung ngajak ayahku buat marah-marah kayak ngapain anaknya sendiri butuh uang di sini cuma kan gak dipilih-pilihin kayak gitu. Jadi ayahku ngerasa kayak aku cuma bantu saudaraku nggak yang gimana-gimana pasti uangnya juga dibalikin kan. Tapi ibuku ini kayak seolah-olah ibuku yang biayai aku sama ini gitu. Kayak merasa semua biaya ibuku ditanggung ibuku. Jadi ayahku kayak gimana ya? Marah gitu kayak seolah-olah ibu itu yang biayai dia cuma biayai makan sehari-hari padahal cuma demi ibu sama saudara pasti besoknya juga dibalikin kayak gitu kayak hal sepele tapi buat mereka jadi hal yang besar itu bisa sebelumnya kamu juga masih kayak apa juga kamu kalau itu mungkin ngasih uang jajannya itu juga nggak menentukan dan bisa nggak tentu sih kalau ada uang lebih dari gajinya itu aku begini nanti kamu selama ini tuh dinafkahin sama ayah kalau perasaan itu kamu paham ke ibu kamu atau gimana saat kayak ibu kan nggak ngasih nafkah maksudnya nggak sepenuhnya ngasih nafkah tapi seolah-olah dia kan itu gimana aku sih kayak sebenarnya juga yang gimana cuma kayak bingung aja kenapa sampai malam-malam buka ayat itu gitu padahal itu kayak ya nggak masalah aku selagi ada kok yang bantu gitu loh kalau aku nggak ada juga pasti bilang aku nggak ada buat banyak gitu tapi kayak bingung aja kenapa kok itu nggak malam-malam gitu aneh aja lalu kalau aku bisa nyembunyiin karena kamu yang gara-gara itu ini kamu ingin mulai dari mana dulu untuk nyembunyinya mungkin dengan komunikasi sama ibu pengen ngobrol banyak banget sama ibu yang sebelumnya belum bisa tak sama ibu jadi bisa tak bahas sama ibu itu tak mulai dari situ oke nah di sini kan dalam konsultasi itu ada teknik cebol di sini kamu akan apa ya komunikasi sama personal dan personal itu diibaratkan ada ibu kamu sebagai kamu bisa apa mengeluarkan semua unek-unek yang ingin kamu keluarkan ke ibu kamu kayak gitu jadi kamu hadap ke sini kamu bilang kayak mulai kalimat yang membuat kamu sakit atau kayak gitu terserah kamu dan kamu bisa melakukan semuanya sehingga akan membantu untuk jalan sesi cewek ini. Nah sebelumnya ini kan udah menjadikan banyak nih, pastinya agak gimana gitu kan ya, kamu bisa merilekskan diri kamu dulu, kamu bisa nafas dulu, itu bisa mungkin bisa ini saya pakai ya ibaratnya di situ ada ibu kamu aku bisa ngomong sebenarnya aku sakit hati banget pas ibu ini berpisah sama ayah ayah udah sebanyak itu sama ibu kenapa kok ibu ini berpisah sama ayah kenapa ibu bisa berjalan itu sama ayah kenapa semua usaha yang ayah punya nggak pernah ibu hargai terus aku juga ngerasa sedih aku pengen kayak anak-anak
kamu kalau ibu sampai dengan aku belum. Jadi kalau udah bisa ya udah masing-masing aja. Kamu butuh bereskan diri. Aku lagi ngomong begini, dan itu rasanya gimana? Tidak beda kamu. Soalnya kamu kan sebelumnya kelas ini beda ya. It's okay, kadang-kadang bisa aja. Kamu butuh dari itu pengen dengerin kalau dia dari sama gue kayak gini pastinya pengen bisa dengan itu pengen gitu coba kayak aku capek aku ngapain aja itu aku pengen kayak itu yang bisa ngapain aja ya cerita apa aja juga macam itu yang itu aku pengen kamu udah pernah kayak ngomongin itu sama ibu kamu langsung gitu lah. Nah aku udah kayak gak suka sama ibuku, gak bisa sama ibuku, jadi aku gak pernah mendengar kayak jadi aku membatasi komunikasi aku juga sendiri. Habis bulan sekolah itu masih ada rasanya kayak masih belajar. Aku cuma bisa bayangin ibu aja, gak ada ibu yang bener ibu jadi aku cuma bisa ngeliat ibu aja cuma ada ibu yang bisa jalan langsung apa yang tadi bilang gitu. Jadi kamu pengennya ngomong ibu gitu. Kamu kan pastinya punya ada teman kamu yang mempunyai rasa sabar kayak kamu itu sikap kamu ke teman kamu itu gimana? Aku coba buat melatih mereka kayak apa ya aku mulai dengan yang lain intinya coba buat melatih mereka padahal aku sendiri nggak bisa melatih diri sendiri tapi aku coba buat melatih mereka masih banyak yang cerita sama aku nggak apa-apa nggak ada yang ada tuh nggak apa-apa masih ada orang yang lain kan bisa bilang seperti itu ke kamu bisa mencoba bilang itu ke diri kamu sendiri kayak gimana itu kamu bisa bilang untuk melatih diri kamu sendiri sebenarnya susah ya kayak aku bisa bilang bahwa mereka tapi hidupku diri itu nggak bisa nggak tahu kenapa kayak nggak bisa kalau aku menjalani kalau bilang orang lain bisa aku sendiri itu nggak bisa belajarnya itu mungkin karena aku nggak bisa terlibat sama ibuku ya jadi semuanya tak sendiri kayak aku juga pengen deket sama ibuku pengen ngapain aja sama ibuku tapi aku nggak pernah ngomong sama ibuku jadi ibuku juga nggak tahu aku juga cuma nyimpen sendiri untuk aku bilang kamu ya mau kamu bayangin ke diri kamu sendiri kamu tahu diri kamu bisa kamu yakin diri kamu saat apa ya kamu harus bisa kamu kan bisa bilang buat melatih diri mereka sendiri kamu juga harus bisa mencoba diri kamu sendiri kayak kamu harus bilang aku berat terus aku kuat aku bisa sampai aku bener-bener belajar masih banyak kakakku yang sayang sama aku masih banyak teman-temanku juga aku merasa hebat bisa kenal sejauh ini tanpa itu tanpa teman-temanku masih ada ayahku juga yang sayang sama aku jadi aku
yang lebih intens atau gimana? Kalau yang langsung itu kayaknya belum bisa. Mungkin aku nyoba kayak mungkin nanya pabrik itu aja mulai pelan-pelan. Sebenarnya aku mungkin nggak pernah yang itu duluan gitu. Selalu itu. Jadi aku mulai kayak nanya pabrik itu bisa langsung atau enggak. Itu aku mulai dari situ. Kita juga bisa mulai apa ya? Itu bilang soal Mungkin nanti bisa pernah juga ya. Aku pengennya langsung bisa itu chat mungkin kayak apa ya? Mbak Mbaknya ada di situ di aku sendiri. Mungkin kalau nanti bisa telepon aku pengennya langsung. dari semua yang kamu tahu bahwa itu apa yang kamu dapetin yang mental di kamu yang mental Seperti yang kata Mbak tadi, mungkin aku bisa komunikasi ke ibu bilang yang pernah saya apa, aku marah karena apa, biar nggak tak simpen sendiri, biar ibu juga tahu atau pernah saya marah, biar aku nggak terus-terusan berdagang itu. Mungkin sampai aku nanti aku bilang aku pelan-pelan juga kayak buat ibu kamu jangan sampai udah bergerak terus bisa di sini aku ini ya lalu ini kalau bikin dokter dan ada emosi yang muncul lagi karena sedih apa nih sekarang yang kamu kalau aku mungkin ngelakuin kegiatan yang aku suka ya. Jadi aku nggak ngerasain aku bisa apa namanya menghindari emosi tadi. Jadi ngelakuin sesuatu yang aku suka. Biasanya aku nggak tahu kalau bangun tidur itu rasanya pengen marah, pengen emosi aja. Aku langsung diskusi, aku mainin pikiran aku biar nggak merasa marah apa. Jadi mungkin aku ngelakuin yang aku suka. jadi kamu sudah tahu ini ya ini sesi kamu sama sekali sudah dilakukan sampai sini saja ya nah gimana kalau kita bahas kamu gimana di yang lain oke saya cukupkan sampai sini ya penjelasannya terima kasih udah hadir ini aku merasa terima kasih banget karena aku sangat bangga karena kamu udah bisa ngelakuin sampai detik ini kamu hebat banget Dan terima kasih. Saya juga mau mengucapkan Kak Alita ya, karena udah mau dengerin progres aku yang nggak seberapa ini. Makasih udah jadi pendengar yang baik, terus ngasih motivasi dan